Jadi yang pertama ini, game-nya adalah Pak Wisnu lebih milih passion atau edukasi? Dan yang ketiga nih, Pak Wisnu lebih milih anak atau istri? Wah, ngeri. Boleh lebih dari 5 detik nggak? Palingan pagi subuh jam 6, jam 5 gitu. Baru take itu jam 11 malam, jam 12 malam. Kan kita cengok di lokasi Iya, gitu kan. benar. Kecuali kalau artis kan begitu datang tag mereka bisa ya kan, pulang atau mereka bisa syuting selanjutnya. justru yang ditunggu kan Iya. yang mereka itu. Iya, tapi cek 1 2. Jadi sebenarnya nih Pak Wisnu emang udah lama banget di film ya? Ya kalau lama sih enggak lah. Udah lama off lah ya. Udah Oke. lama sekali. Iya. Udah lama sekali. Tapi sebelum kita mulai kita ada game dulu. Oke. Jadi kita ada 3 pertanyaan nih Pak Wisnu. Nah ini option ya. Yang pasti Pak Wisnu jawab kurang lebih sekitaran 5 detik udah harus jawab. Dan Pak Wisnu harus ada penjabarannya lah sedikit. Kalau lewat Iya. dari 5 detik lewat dari 5 detik nggak dapat kopi Pak nggak Wisnu. dapat. Saya bawa kopi sendiri. Oh. Iya benar. Oke, Pak Wisnu. Jadi yang pertama ini game-nya adalah Pak Wisnu lebih milih passion atau edukasi? Oke, yang pasti lebih milih edukasi. Edukasi. Alasannya? Karena ya lebih penting edukasi. Karena gini, passion juga butuh edukasi kan, gitu loh. Oh iya. Iya dong. Contohnya? Passion pasti butuh edukasi. Ya, misalnya passion kita apa sih gitu. Misalnya passion kita kepingin jadi apalah artis lah misalnya. Oke. Kita pengen jadi artis gitu. Yang pasti kan ada edukasinya, ada pendidikannya, Oh ada iya. ilmunya. Ada ilmunya. Iya. Oh iya Apapun benar. itu pasti harus ada ilmunya. Kita nggak Iya. bisa ngomong sembarangan kalau nggak pakai ilmu kan. Iya. Berarti harus diedukasi. Bener juga sih. Berarti emang nggak ngasal ya. Nggak ngasal. Berarti emang iya. Berarti kan ada tipikal yang orang yang penting gue gaya aja dulu. Ya Masalah ini. nggak masalah. Gaya juga butuh edukasi kan. Gaya butuh edukasi. Kan nggak mungkin gaya asal-asalan. Iya. Gitu. Keren. Berarti Pak Wisnu lebih milih edukasi. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Wisnu. Lebih milih jadi pengusaha atau pekerja? Kalau saya pribadi mungkin lebih milih jadi pekerja. Oke. Ya, karena ya pengusaha juga pasti bekerja kan. Pasti bekerja juga. Wah, mungkin kalau pengusaha dia punya usaha sendiri gitu. Tapi kan dia bekerja. Sama aja sih pekerja juga. Karena saya mungkin nggak bisa jadi pengusaha ya, nggak tahu lah ya. Iya. namanya jalan hidup orang kan kita nggak tahu. Atau mungkin belum waktunya kali. Belum waktunya. Tapi kan Pak Wisnu pernah nyoba usaha beberapa kali ya kan? Ya itu kan usaha yang memang apa ya, harus menyambung hidup lah istilahnya. Masa Jadi lalu sebenarnya mungkin sedikit dipaksa gitu jadinya. Karena keterpaksaan gitu. Iya. Ya mau nggak mau kita harus berusaha kan. Iya benar. Gitu. Tapi sebenarnya agak sulit juga jadi pengusaha ya, resikonya, Iya betul. tanggung jawabnya sama karyawan. Iya. Ya masing-masing punya tanggung jawab kan. Oh iya. Punya hak dan kewajiban. Sama gitu. Jadi kita sebagai pekerja punya tanggung jawab, punya haknya juga, punya kewajiban, sama pengusaha juga. Iya benar sih. Oke, keren. Yang ketiga nih, Pak Wisnu lebih milih anak atau istri? Wah, ngeri. boleh lebih dari 5 detik nggak? 5, 4, 3, 2, istri. 1. Oke, alasannya? Sudah pasti istri. 5 detik juga nggak nih? Jawabnya gini. Oke. Kalau istri itu kan kita yang pilih. Oh iya. Ya kan? Pertama. Walaupun memang jodoh di tangan Allah. Iya, kan? benar. Di tangan Tuhan. Benar. Mati, rezeki, jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kan sebelum ditunjuk sama Tuhan kan kita milih nih. Iya. Ya kan? Benar. Ya kasarnya dulu waktu kita muda lah kita pacaran sama ini. Tapi intinya
kita jatuh pilihan kita ke siapa nih, yang sekarang istri kita. Oh Itu iya, kan kita yang pilih. benar. Berarti ya saya pilih istri. Dan kalau anak, mereka punya jalan hidupnya sendiri. Iya, Mereka akan ketemu pasangannya sendiri, pasangannya sendiri. dan mereka nantinya pasti akan meninggalkan kita. Oh Kalau istri kan, iya, oh kalau gila, ini istri kan jawaban. kalau istri kan nggak bisa, nggak Iya, akan meninggalkan nggak kita akan ya. meninggalkan. Jawaban orang bijak. Iya dong, Iya, iya dong, karena nanti benar. begitu mereka ketemu pasangannya, apa mereka mau tetap sama kita terus kan? Oh Enggak, iya, benar. mereka Berarti pasti akan iya. ninggalin kita. Berarti selama dari kecil sampai umur sekian sebelum nikah, Pak Wisnu kan Iya, mengarahkan. Berarti lebih milih istri ya. iya dong. Iya. Berarti lebih milih Bunda Yudi ini sebenarnya. Bukan Iya. bukan karena takut sama Bunda Yudi ya, enggak itu pilihan. Pilihan. Tapi benar itu jawabannya benar Pak Wisnu. Tapi ada orang yang lebih milih anak gitu. Iya, anak lucu ini segala macam. Tapi benar yang Pak Wisnu bilang, pas begitu mereka udah ninggalin kita, udah berkeluarga, Iya, ya masa kita mau nebeng sama mereka sih, iya, kan gitu. betul, benar. Tapi pertanyaan itu memang tergantung situasinya ya Pak ya. Iya Nah, benar. tergantung situasinya. Memang kadang pada situasi tertentu kita pasti akan milih anak. Lebih milih Pada anak. situasi tertentu kita pasti akan milih Milih Gitu istri aja. benar. Pada situasi tertentu kita akan miliki Iya. diri kita sendiri gitu. Ya kan kita kan manusia, Iya, punya benar. ego kan. Iya benar pasti. Nah contohnya seperti ini Pak Wisnu. Ini saya tambahin dikit. Kalau misalkan sumama di perahu lah ya. Ini ada Pak Wisnu, ada istri sama anak. Pak Wisnu udah tahu ya. Ini ngeri Iya. nih jawaban. Maaf ya Pak Wisnu, yang nggak akan Oke. terjadi lah. Iya, Ini iya, aja iya. gambaran Ini, happy fun game. Jadi sumama perahunya itu bocor, ya kan? Anak istri nggak bisa berenang, yang bisa berenang Pak Wisnu doang. Jadi Pak Wisnu lebih ngutamain anak atau istri? ini harus lebih dari 5 detik kayaknya Iya, ini. boleh deh 10. 9. Waduh. 8. Ini dua-duanya nggak bisa berenang. 7. Dua-duanya nggak bisa berenang. Oke. 6, 5, 4, 3. Saya pilih istri. Oke, alasannya Gila ya. kayaknya salah datang ke sini nih. Tetap harus ada alasannya ya. Ada Pak Wisnu. Enggak, itu kan kadang-kadang terbesit aja gitu maksudnya. Aduh, gua milih menyelamatin ini. Iya, benar. Karena darurat bukan Iya. per 0, sekian detik lagi, Oke, per oke. tek yang kita nggak tahu. Yang pasti sih kalau kayak kondisi kayak gitu kan yang kita selamatkan pasti yang terdekat. Oh iya. Ya benar. kan, pasti yang terdekat yang kita selamatkan. Mau yang terdekat istri ya kita pilih istri dulu. Mau yang terdekat anak ya percuma kalau kita berenang misalnya jauh-jauh ke sana ternyata nggak selamat juga gitu. Semuanya nggak selamat di dunia. Iya. Yang selamat saya sendiri. Benar. Berarti alasannya Pak Wisnu emang cari yang terdekat. Cari yang terdekat. Jadi ya kalau misalnya istri saya yang terdekat ya pasti akan Iya, pilih. benar. Oke, keren lah. Tetap jawaban bijak ya. Ini Pak Wisnu nggak bisa dijebak kayaknya. Kita harus punya filosofi nih. Iya. Berfilosofi nih. Filosofi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan ngebawa karakter kita juga kan. Iya. Dan kita Iya, betul. kita yang mau memperbaiki diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya kan, kayak misalkan ada orang ABC segala macam marah sama kita, ya tergantung kita nyikapinnya aja. Iya, Sebenarnya seperti itu. ini keluar dari sini saya jadi filsafat ini, jadi filsuf ini. Jadi filosofi. Ya, oke. Jadi saya perkenalkan ini Pak Wisnu. Apa kabar Pak Wisnu? Baik. Apa kabar juga Pak Anton? Baik banget Pak Wisnu. Sehat ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua sehat, dijaga Amin. kesehatannya. 100% amin. Itu yang paling terpenting. Karena kalau ya rezeki itu kan sebenarnya sehat. Betul yang sekali. paling utama. Betul sekali. Iya. Jadi saya perkenalkan Pak Wisnu dulu pernah di dunia film ya. Udah lama sekali, terus juga ya masih level-level ini, level-level yang masih mengais-ngais gitu tuh. Tahun berapa? Itu masih zaman saya kuliah tahun 9 antara 90 sampai 95-an. 90 sampai 95. Zaman Itu kalau saya tahun kuliah. segitu Pak Wisnu bayarannya rata-rata 500.000, sekarang udah bahasanya kayak 4 juta 5 juta sebenarnya. Enggak, dulu di awal kan saya dari figuran Oke. biasa. Ya, kalau figuran dulu tuh paling dibayar cuma
25.000 lah Dulu ya. dulu. Bukan 50.000, 25.000. Enggak, 25.000. 25.000 Oh. ya, ada yang 50 kalau misalnya yang dapat continuity. Apa maksudnya kayak continuity itu kan lanjutan. Lanjutan. Nah, kayak gitu. Iya. Tergantung ininya jadinya, Tergantung ini. Tapi lama-lama Pak Wisnu akhirnya ditarik sama PH ya, dapat kontrak langsung ke PH. Ya waktu itu Dan- karena ya karena continuity itu sih. Karena continuity itu ya. Oke. Berarti dulu rambutnya panjang Pak Wisnu ya. Dulu ya zaman kuliah lah, namanya anak teknik gitu kan, kalau nggak panjang kan Oh bukan iya, anak bukan anak teknik, benar. Iya. Dulu kita pernah panjang juga, benar. Kalau bukan apa panjang nggak, bukan anak teknik namanya. Iya, itu dia. Berarti berapa lama di dunia film Pak Wisnu? Ya itu sekitar antara 9, paling banyaknya sih mungkin sekitar 93 ke atas. 90 masih ini banget ya. Berarti pengalaman Pak Wisnu di dunia film nih yang paling suka deritanya itu apa sih sebenarnya Pak? Jadi biar teman-teman pada tahu nih. Sebenarnya nggak ada sukanya. Nggak ada sukanya, derita mulu. Derita. Ya kalau ya karena saya kan cuman awalnya kan hanya figuran-figuran biasa. Tapi dari situ lama-lama naik dong. Yang naik juga enggak. Ya figuran, masih figuran juga, cuman dapat continuity. Dapat continuity. Oke. Dan bayaran pun lama-lama naik. Bayaran juga lama lumayan. Iya. Ya itu tadi ya sekitar 500-an. Iya, 500. Itu belum dipotong fee ya. Belum dipotong iya. fee. Biasanya potong manajemen, agensi atau manajemen ya. Biasanya 25% maksimal atau lebih. Ya saya nggak tahu sih ya. Pokoknya makanya itu dulu tuh karena memang sebenarnya hanya sekedar iseng. Karena kan saya dulu kan dapat duit jajannya dikit. Jadi ya kepingin jajan ya cari duit sendiri gitu. Kebetulan ada temen yang ngajak. Ya udah apaan sih ini mau ikut, ya udah cuma ngapain ya, cuma duduk ntar numpang lewat gitu kayak orang bego numpang lewat gitu. Iya, apalagi dari figuran ya, datang duluan pulang belakangan. Nah itu yang paling deritanya itu yang paling kayaknya nungguin parah banget gitu kan, dapat callingan pagi subuh jam 6 jam 5 gitu, baru take itu jam 11 malam jam 12 malam. Kan kita cengok di lokasi gitu kan. Benar. Kecuali kalau artis kan begitu datang take mereka bisa pulang atau mereka bisa syuting selanjutnya. Justru yang ditunggu kan yang mereka itu. Iya, tapi itu benar yang dibilang Pak Wisnu, di antara tadi passion atau edukasi. Jadi itu terpakai juga kayak misalkan semua lo di figuran lah ya, kalau misalkan lo edukasi, lo belajar terus terus kan mungkin bisa jadi artis. Iya betul, karena ngedalamin, jangan semata-mata arahnya mungkin beda kali ya. Oh gue pengen nongkrong nih, gue pengen gaya-gaya nih, syuting ini segala macam, lebih ngutamain passion, ya udah rezeki lo segitu aja. Contohnya seperti itu. Kalau saya kan dulu kan emang nyari duit jajan sebenarnya. Nyari duit jajan, iseng-iseng ya. Ya buat ongkos kuliah lah, buat makan di kantin. Iya, tapi kalau zaman Pak Wisnu segitu mah bahasanya udah uang jajan udah lumayan banget. Oh, udah lumayan banget. Lumayan banget. 25.000 tuh mungkin kalau sekarang bisa dibilang 200.000 lah ya. 250.000. 250. Iya. Sekarang pun juga rata-rata emang ini yang saya tahu kayak figuran itu 75.000, 100.000. Dan tapi tergantung grade-nya. Ya, mungkin yang grade A mungkin 150, grade B, grade C kan. Kayak gitu-gitu. Iya, pasti ada ini. Oke, berarti ya keren lah. Nih mudah-mudahan kita ke depannya bisa collab untuk main film lagi Pak. Kita bikin karena kan kita udah ada podcast nih. Iya. Jadi siapa tuh kita bisa bikin PH kan. Itu yang paling itu impian kita Pak Wisnu. Poncol Production House gitu. Amin. Apalagi ada Pak Asep. Iya benar, ada Pak Asep. Sutradara Kawakan. Saingannya Putu Wijaya kan. Udah lama banget itu senior dia dari tahun itu dia, mudah-mudahan. Oke, Pak Wisnu. Pak Wisnu ngajar SKD ya? SKD itu simulasi komunikasi digital. Oke, tentang digital komputer. Tentang komunikasi melalui dunia digital. Ya komunikasi dengan digital lah, dengan komputer, dengan HP, kan itu kan komunikasi kan. Oke. Berarti SKD itu
lebih ke situ ya Ya, lebih spesifiknya. ke situ. Jadi bagaimana kita berkomunikasi lewat komputer, Oke. misalnya kan komunikasi kan misalnya kita bikin surat pakai Mhm. Word gitu kan, Mhm. Microsoft Word itu kan suatu komunikasi. Mhm. Kita bikin tabel-tabel mengenai hitung dagang, mengenai apa itu kan komunikasi itu kan. Komunikasi, Iya, benar. sama itu juga. Iya. Iya, Gimana tapi caranya supaya orang tahu nih, oh 1 tambah 1 tuh 2 gitu. oh Gitu iya. kan ada misalnya kalau di Heeh. Excel kan gitu Oh, kan. benar. Itu kan komunikasi. Terus gimana caranya kita berkomunikasi yang baik Oh misalnya iya. di dunia maya. Ya kan di dunia maya kan yang sekarang kan banyak hoax gitu kan. Oh iya, benar. Kita harus bisa lebih milih Mhm. apa yang hoax, apa yang bukan. Jangan apa-apa semua ditelen gitu kan. Pengaruh ya. Harus kita kalau di Islam kan harus tabayun gitu kan. Oh iya. Harus sumbernya bener nggak nih gitu. Iya, ditelusurin dulu, Heeh. dicek lagi Betul, nih, kayak di riset. betul kayak Mhm. misalnya yang lagi rame sekarang KJP. Oh iya. Oh ini KJP udah keluar gitu, terus rame-rame orang tua murid pada, "Pak, ini KJP udah keluar." Ibu informasi dari mana gitu? Ada katanya. Lah katanya. Giliran KJP pada semangat orang Oh tua ya. iya, Iya, memang begitu. itu Nah, dia Pak kayak Wisnu. gitu. Sekalian nih saya mungkin tambahannya Pak Wisnu ya. Oh iya. Pak Wisnu kan bergerak di bidang keuangan sama payment Ya, administrasi sekolah juga ya. ya, jadi saya Oh, megang apa bendahara di sekolah. di sekolah, iya. Jadi kan biasanya kan emang orang-orang, mohon maaf nih, mungkin juga buat yang nonton juga mohon maaf juga, mungkin takut ada salah. Biasanya kan mungkin emang orang-orang ini lebih underestimate pola pikirnya ke KJP. Iya. Iya, dan yang paling bahaya lagi di antara dua Pak Wisnu, lo berharap 100% atau lo mempertanggungjawabkan anak lo sekolah. Nah itu dia. Berarti kan emang rata-rata pesan kesannya Pak Wisnu, menurut Pak Wisnu gimana? Ya, pokoknya intinya yang namanya apapun itulah ya KJP, KIP, PIP itu kan semua bantuan. Iya, Ya kan benar. itu bantuan. Benar. Bantuan yang kalau saya bilang ya namanya bantuan kan terserah yang kasih ya. Iya, Gitu kan. benar. Kalau misalnya belum apa ya, belum turun lah misalnya gitu ya, belum turun ya nggak usah ditunggu-tunggu Iya, gitu. Kita harus laksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita apa sih terhadap anak ya, memang harus, anak kan sekolah Iya, gitu benar. kan. Kalau misalnya emang ya dibayarkan aja dulu gitu, pakai uang pribadi dulu gitu. Toh nanti pun KJP akan turun gitu. Jadi jangan diharap-harapin gitu ya. Iya. Rezeki nggak kemana lah pokoknya. Iya, Gitu. benar. Pasti udah ketaker kalau Udah rezeki sih gitu. Jadi kalau bisa sih ya saya menghimbau untuk orang tua murid, Iya. bayarkan saja SPP apapun itu administrasi gitu. Karena kita swasta ya, Pak ya. Oh iya. Ya, karena kita hidup dari kaki kita sendiri gitu Iya, kan. benar. Bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah. Pemerintah ada bantuan, tapi kan Iya. tidak banyak. Tidak banyak Gitu. dan itu enggak serutin mungkin Ya, sebenarnya. nggak rutin. Nggak rutin. Jadi kalau bisa memang orang tua bayarkan saja dulu tunaikan saja dulu kewajibannya. Nanti Iya. kalau misalnya rezeki udah pasti turun. Iya. Rezeki mah nggak akan Itu kemana. yang terkadang nih kalau menurut jujur ya, kalau menurut saya pribadi aja, nggak tahu menurut orang lain. Jadi pola pikirnya itu jadi berubah Ya, dan hal kayak betul. gitu sebenarnya bisa merubah karakter saya sebagai orang tua. Jadi benar yang Pak Wisnu bilang, jatuhnya begitu saya ngurus ini segala macam nggak turun. Jadi saya underestimate-nya kapan nih KJP turun ini Iya, segala macam. akhirnya jadi marah-marah sendiri. Iya, marah-marah sendiri, ngomel-ngomel. anak terabaikan, Iya. ya kan, berantem di keluarga apa gimana, keuangan ekonomi menurun. Ya kan, sepertinya itu. Kalau kita udah apa ya, kalau kita sudah marah-marah, emosi gitu, kita udah nggak ada feel lagi gitu, mau malas jadi kerja dah gini. Iya, biasanya seperti itu Pak Wisnu. Makanya emang mungkin pola pikir saya harus dirubah. Jadi konsep saya ya pokoknya umpama saya dapat KJP nih dari RT atau dari RW atau dari sekolah ya. Jadi bahasanya oh syukur alhamdulillah, tapi saya singgirin dulu ya. Iya. Saya singgirin, saya tetap usaha gimana caranya anak bisa sekolah. Jadi pas begitu udah bayar sekolah aman, bayaran yang lain aman, begitu KJP turun ya terserah duitnya nih, duit bonus. Itu kan bisa dialokasikan ke bulan berikutnya. Atau saya mau ngasih hadiah ke anak apa, sepatu ini segala macam kayak gitu-gitu kan malah bagus. Kan jadi KJP itu intinya kan sebenarnya untuk bantuan untuk pendidikan anak.
Iya, benar. bukan buat hidup. Iya, benar. Karena rata-rata kebanyakan ya memang sih karena pandemi ini kita semua serba susah, ya Iya, kan. benar. Tapi kan yang susah bukan Pak Anton doang, Semuanya bukan saya merata. doang. Bahkan pengusaha pun juga anjlok. Pengusaha juga susah, pemerintah juga susah. Pemerintah Semua juga susah. satu dunia Pak ini Iya. ditembak sama Iya. corona ini. Tapi Satu akhirnya 2 dunia. tahun setengah corona mereka masih bisa hidup kok. Nah, Saya pun iya. juga masih bisa hidup. Berarti ada Masih bisa rezeki, ada ada rezeki. rezekinya. Ada kan? rezeki, benar. Berarti Itu. sehat. Iya. Iya, benar. Pokoknya kalau rezeki kita udah selesai, Iya. ya kita udah selesai hidup di dunia. Oh iya. Iya benar. dong. Benar Pak Wisnu. Rezeki kan dari sebelum kita lahir itu sudah ada, udah ditaker nih. Kamu rezekinya segini, kamu rezekinya segini, kamu rezekinya sama Allah tuh udah diatur. Oh iya, anak kebutuhan pampers, kebutuhan susu Iya. lewat orang tuanya. Iya, rezeki itu udah diatur. Iya, Jadi benar. kita mau jungkir balik seradak seruduk ke sana sini, kalau emang belum rezekinya nggak bakal dapet. Benar itu Pak Wisnu. Nah kayak misalkan saya ini saya kasih contoh, bukan contoh sih, ini pernah saya alami nih Pak Wisnu ya. Saya cerita aja berbagi, bukan berbagi, saya cerita sedikit pengalaman saya. Kayak masalah BPJS kan. Oh, Jujur ya, jujur pribadi saya nggak pernah mau pakai BPJS. Alasannya? Jadi alasannya itu ini saya yang jadi host nih sekarang ya. Iya kan. Oke, alasannya apa Pak Anton? Jadi saya alasannya begini Pak. Iya, jadi yang saya takut, mungkin pola pikir saya beda sama orang-orang yang positif ya. Yang saya takut, saya lebih berharap yang Pak Wisnu bilang. Jadi begitu ada BPJS, jadi kayak sakit gampang. Ada BPJS. Iya, ada BPJS. Istri sakit gampang, anak sakit gampang. Iya. Jadi usaha kita untuk nabung, untuk money save, untuk ngejaga kesehatan saya dan keluarga itu saya abaikan. Iya. Karena ada BPJS, jadi terlalu ngegampangin. Nah, yang kedua saya pernah nih cerita pribadi jujur. Sampai istri pernah marah-marah ya, mungkin lagi capek lah karena ngurus anak 3 segala macam, tiba-tiba anak sakit. Pas begitu anak sakit, tiba-tiba kamu sih ya nggak ngurus BPJS ini segala macam, karena dengar omongan sekeliling tetangga. Kamu yang ngomong BPJS gini-gini segala macam. Iya Bu, tenang. Masuk rumah sakit anak saya. Jadi pola pikirnya mungkin bisa habis 4 juta, 5 juta, 10 juta, sedangkan kita punya uang 2 juta. Iya kan, udah tenang aja Bun, yakin. Udah tenang aja, yakin, itu yang selalu kita tanemin. Jadi dalam hal itu kita 100.000 kita masukin ke kotak amal nih ya. Kita niatin untuk anak ya, biar sehat, dimudahkan. Mungkin saya ada dosa apa gimana kan. Ya biar yang kuasa lah yang tahu lah, jauh lebih tahu. Nah, jadi pas begitu di rumah sakit itu 3 hari 3 malam penginapan, 3 hari lebih lah. Cuman habis 1 juta Pak Wisnu. Ternyata sedikit. Alhamdulillah anak saya ketolong gitu loh. Nah, saya tinggal bilang sama istri, tuh kan tenang aja, udah yakin aja udah sama yang kuasa. Iya. Pertolongan itu pasti datang tepat pada waktunya. Iya benar. Intinya kita tenang dan jangan panik. Kita lagi panik lah gitu, ada masalah apa mungkin utang atau apalah gitu kan gitu. Bingung nih mau minta pertolongan kemana, mau pinjem, mau ngutang sama sini nggak bisa. Iya benar. Apalagi mungkin kalau kita udah sering ngutang, orang kan juga males kan mau ngutangin lagi kan gitu. Pasti kan. Pak Wisnu pasti. Gitu. Jadi kalau saya karena sudah sering ngalamin ya yang namanya susah senang itu udah, apalagi udah pasti lah. Apalagi lebih seringnya susahnya gitu. Jadi udah ngalamin gitu, yang namanya rezeki itu pasti datang tepat pada waktunya. Iya 100%, intinya yakin. Benar Pak, yakin. Makanya aja. saya sekarang yakin, boleh dibilang mungkin 1000, 2000, 100.000% kalau saya. Oh iyalah benar. Yang penting kan kita udah kerja, kita udah usaha. Yang penting kita nggak diem. Kita nggak diem, ya kecuali kita diem. Kan berusaha. Iya kan? Berusaha jalan kemana. Itu sering saya lakuin berkali-kali Pak Wisnu. Tapi alhamdulillah bener sih emang apa yang dibilang sama Pak Wisnu. Rezeki bukan berarti uang yang datang. Kesehatan, rezeki, pertolongan. Rezeki jangan diidentikan dengan duit doang. Iya rezeki benar. Itu kita sehat itu rezeki. Iya, kalau benar. kita sehat kita gampang cari rezeki kan. Coba kalau kita sakit. Iya benar. Mau cari duit juga susah. Iya 100%. Jadi kita berusaha pola pikir positif dan yakin sih sebenarnya Pak Wisnu. Iya keren pokoknya Pak Wisnu. Oke banget lah. Nah yang terakhir Pak Wisnu mungkin enggak, ini agak enteng. Ada. Bukan gap. Jadi pesan kesan Pak Wisnu
kepada orang tua murid, anak-anak, bahkan kita semualah masyarakat di kalangan umum. Jadi intinya untuk edukasi anak ini seperti apa Pak Wisnu? Ya, yang pasti sih kalau edukasi, pendidikan pertama pasti dari rumah. Ya Oh kan? iya, Pendidikan pasti pertama pendidikan dari dari rumah. rumah. Jadi kalau kita mau mendidik anak menjadi keturunan yang baik, Mm-mm. kita harus didik dulu dari rumah dengan pendidikan yang baik. Oh, nomor satu. Pendidikan bukan dari sekolah. Sekolah itu kan formal, iya kan? Iya, Ini benar. yang pendidikan yang informal. Kalau pendidikan formal kayak di sekolah, gampang itu mas. Sekarang kita buka Google aja udah pinter kita. Iya, udah lebih pintar dari kita, guru. kita mau tanya apa aja ada kan di Google. Iya, Google lebih pintar daripada iya. guru malah. Cuman kan kita butuh Kerjasama. pendidikan misalnya yang dari rumah tuh apa? Kasih sayang, ya kan? Oh iya, Sopan santun, iya benar. etika tuh juga macam-macam. Etika bersosialisasi, Hmm. etika kita terhadap teman, etika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, etika Benar. kita berhadapan itu Benar. didapatnya dari mana kalau bukan dari rumah, ya kan? Iya benar. Jangan sampai anak mencari pendidikan di luar yang nggak jelas itu. Oh. Yang seringnya oke lah ya, mungkin karena sekarang orang tua sibuk, bapak kerja, ibu kerja gitu kan. Nah, alasannya jadi nggak bisa ngurus anak, nggak bisa perhatiin anak gitu. Alasannya ya itu alasan klise lah kayak gitu kan. Tapi Iya, kan benar. ujung-ujungnya apa? Itu kan cuma dunia gitu. Iya benar Pak. Dan nggak semua itu bisa kita dapat Iya. dari situ. Tetap tanggung jawabnya ya orang tua nomor satu. Pendidikan ke anak. Karena apa? Karena kalau kita memberikan yang terbaik buat anak kita, nanti ketika kita sudah tua, anak akan memberikan yang terbaik buat kita. Feedback, iya benar. Kita yang nanem, kita yang tinggal metik. Kita kan sekarang istilahnya lagi nabur nih, lagi nanam benih nih. Iya benar Pak Wisnu. Iya, itu terkadang ya saya pun dulu pernah ya di kerjaan stres ini segala macam, atau di kerjaan serius, pas begitu di rumah kasih sayang saya kurang ke anak. Akhirnya anak saya agak bandel dikit ini segala macam. Ternyata saya menyadari bukan anak yang salah. Saya 100%. Sampai sekarang jujur Pak Wisnu nih saya agak sedih ya. Sampai sekarang saya merasakan, oh anak saya karakternya kayak gini, ya Allah. Berarti emang benar-benar dulu saya pernah bandel dan saya salah arahnya gitu. Iya. Makanya ada perbedaan anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga. Yang pertama emang agak bandel, susah dibilangin, mungkin ntar berubah lah mudah-mudahan. Nah yang kedua udah mulai bisa diatur, yang ketiga bisa diatur, dinasihatin ini segala macam. Ya kalau bandel tuh ya relatif lah ya. Relatif, bandel dalam batas yang wajar masih nggak apa-apa. Iya, gitu. alhamdulillah sih masih wajar. Bandel gitu kan. Kita juga dulu bandel. Kan kita pernah muda kan. Iya. Gitu, Apalagi masa-masa kuliah. Iya, yang namanya bandel tuh biasa. Cuman kan bandelnya seperti apa dulu nih? Oh iya, Bandelnya yang masih bisa terkontrol, yang masih bisa ya masih di track yang bener lah. Iya, gitu. Benar Pak Wisnu. Benar. Dan semakin berumur, semakin banyak pengalamannya kan berubah lah kan. Pasti kita pola pikirnya berubah kan. Iya, benar. Gak mungkin saya dengan udah yang umur segini masih berperilaku seperti anak SMA atau anak SMP kan nggak mungkin. Oh iya benar. Keren. Thank you banget Pak Wisnu. Ya, tinggal pertanyaan yang terakhir Pak Wisnu. Pertanyaan jebakan, hadiah nggak berhadiah? Ini harus berhadiah ini. Hadiahnya kopi udah. Jadi, oke, yang terakhir Pak Wisnu lebih milih film atau Bunda Ratih Prayudi? Siapa itu Ratih Prayudi? Iya, oke. 3, 2, 1 and cut. Thank you Pak Wisnu.